Pintu surga terbuka bagi Stefanus. Dialah yang pertama di antara para martir. Maka ia berseri mulia di surga, dimahkotai dengan kemenangan. Selamat pagi, berkah dalam. Mari kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas untuk memperingati Santo Stefanus martir pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Kita satukan hati kita dalam perayaan Ekaristi ini untuk bersama-sama berdoa. Allah Bapa sumber kemuliaan, pada pesta martirmu Santo Stefanus kami mengunjukkan persembahan ini di altarmu. Semoga kami mengikuti teladan Santo Stefanus dalam membela iman dan menaruh cinta kasih pada mereka yang memusuhi kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serempak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan.
Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu mengutus para muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, berkah dalem. Bagi panjenengan yang belum berjumpa, selamat Natal. Semoga selalu diberkati Tuhan di dalam hidup panjenengan, senantiasa dilimpahi kesehatan dan juga kebahagiaan. Hari ini, di hari pertama sesudah Natal, kita memperingati Santo Stefanus. Santo Stefanus adalah martir yang pertama yang dikenal oleh gereja. Kita tahu martir adalah seseorang yang sampai pada kematiannya, dia sungguh-sungguh berjuang untuk mempertahankan iman dan kepercayaannya pada Tuhan sendiri, pada Yesus Sang Juru Selamat. Di dalam kemartirannya, Santo Stefanus pada ceritanya itu kan dia mati karena dirajam. Sampai pada akhir hidupnya, ketika dia dirajam, ketika dianiaya, Santo Stefanus dikenal sebagai sosok martir yang justru berdoa bagi para penganiayanya, bagi orang-orang yang melemparinya dengan batu. Dia justru mendoakan, bukan malah sebaliknya, balang, atau malah nyepatani. Nah, nyepatani itu bahasa Indonesianya mengutuk, mengutuk, pokoknya mengucapkan hal-hal yang tidak baik bagi para pembunuhnya. Tidak. Tetapi Santo Stefanus meneladan Yesus sendiri. Ketika wafat justru mendoakan orang-orang yang menganiaya dia. Mendoakan orang-orang yang melemparinya dengan batu. Sebagaimana Yesus juga mendoakan mereka yang membawanya sampai pada salib. Ketika Yesus juga mendoakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini juga yang mendasari sikap dan juga tindakan Stefanus untuk juga mendoakan orang-orang yang menganiaya dia. Bagi kita semua, kemartiran bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Bahkan bukan kemartiran. Untuk mencapai pada kemartiran sejati, kita juga memerlukan semangat mangrasul, semangat merasul. Tanpa semangat itu, kita tidak akan sampai pada kemartiran. Semangat merasul tidak lain adalah sebagaimana kita renungkan ketika kemarin Natal dan juga hari-hari sebelum Natal. Semangat merasul adalah melayani Tuhan tanpa henti, tanpa kenal lelah. Apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan, kita lakukan. Inilah semangat merasul. Berani mengembangkan diri dalam berbagai macam segi dan berbagai macam potensi, supaya nama Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan juga dirasakan oleh semakin banyak orang. Hanya saja ini ada resiko-resikonya.
dan risiko yang harus ditanggung itulah yang pada akhirnya sampai pada yang namanya kemartiran. Mungkin kemartiran pada zaman ini tidak perlu sampai pada Stefanus, seperti Stefanus yang harus sampai dibunuh ataupun dirajam. Meskipun akhir-akhir ini juga beberapa kali kita mendengar berita, banyak martir-martir, banyak saudari-saudara kita yang sedang beribadah kemudian dibunuh. Di Perancis misalnya, sedang beribadah seperti ini, tahu-tahu ada pembunuhan di sana. Ataupun juga di mana-mana kita tahu bagaimana umat kita banyak yang dipojokkan, terpojok, dan sebagainya. Tetapi apa yang lalu menjadi sikap kita? Di dalam keadaan seperti itu, kita boleh belajar dari Santo Stefanus yang tetap mendoakan mereka yang menganiaya kita. Inilah semangat merasul yang membawa kita pada kemartiran itu. Semoga di dalam hidup kita juga diwarnai dengan kemartiran ini. Mendoakan orang-orang yang membenci kita, mendoakan orang-orang yang memojokkan kita, mendoakan orang-orang yang menganiaya kita, bahkan dalam perkara-perkara sederhana sekalipun. Ece-ecenan, kadangkala ece-ecenan, ece-ecean, tahu-tahu menjadikan sakit hati, dan tahu-tahu ada balas dendam dan sebagainya. Semoga ini tidak terjadi di antara kita atau di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki semangat seperti Santo Stefanus, kita doakan mereka, kita bimbing mereka dengan doa-doa kita. Semoga mereka pun juga sampai pada jalan pertobatan, dan kita pun juga sungguh-sungguh bisa menjadi murid-murid Kristus yang baik. Semoga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan kami mengucap syukur padamu atas kerahiman yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkau telah menyelamatkan kami dengan kelahiran putramu terkasih dan menggembirakan kami dengan kelahiran Santo Stefanus martirmu di sorga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.